Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid ini. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan yang lalu tentang masalah asabah. Siapakah dari mereka yang mendapatkan sisa? Kemudian kita sudah sebutkan beberapa contoh di antaranya. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan kepada latihan terkait tentang masalah asabah. Akan tapi sebelum itu, supaya mempermudah bagi kita mencari asal masalah. Karena asal masalah ini adalah bahan atau angka yang akan kita gunakan untuk membagi harta. Kita akan mencari angka yang bisa dibagi oleh bagian orang-orang yang mendapatkan bagian. Di dalam menghitung, angka itu terbagi menjadi 4. Arti hubungan antara angka dengan angka yang satu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah, atau dikenal dengan nisabul arba. Ini perlu kita pahami semua supaya mudah bagi kita untuk mencari asal masalah. Saya akan sebutkan dengan ringkas. Yang pertama adalah ada namanya at-tamathul. Namanya apa? At-tamathul. Apa itu at-tamathul? Yaitu dua angka yang sama. Nanti akan kita temukan di dalam ilmu faraid. Dua angka yang sama. Maka ketika angka itu sama, untuk mencari asal masalahnya, pilih salah satu. Langsung dinaikkan salah satu. Misalnya, ada angka 2 dengan 2. Ini angka yang sama. Kemudian, 3 dengan 3. 5 dengan 5. Ini namanya tamathul. Kemudian bagaimana cara kita mencari asal masalah? Pilih salah satu karena dia angkanya sama. Contoh misalnya, ada orang meninggalkan zauj. Meninggalkan ukhtun syaqiqah. Ini shin ya, syaqiqah maksudnya kandung. Ada orang meninggalkan suami dan meninggalkan saudari kandung. Suami, saudari kandung. Suami dapat berapa di sini? Dia mendapatkan setengah. 1/2. Kemudian saudari kandung, kenapa suami dapat setengah? Kan nggak ada anak-anak. Kemudian saudari kandung dapat berapa? Setengah juga. Kenapa? Karena dia sendiri. Setengah. Nah, kita lihat. Kita punya dua angka yang sama. 2 dengan 2. Apa hubungannya? Tamathul. Kalau begitu, asal masalahnya langsung saja 2. Pilih salah satu. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Atau misalnya 6 dengan 6, sama. Seperti ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan anak laki misalnya. Sini ada ibu, bapak, anak laki. Ibu berapa di sini? 1/6. Karena ada apa? Ada anak. Bapak berapa? 1/6. Karena ada anak. Anak bagaimana? Sisa. Nah, lihat angkanya. 6 dengan 6. Sama apa tidak? Sama. Kalau dia sama, pilih salah satu. Asal masalahnya 6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. Sisa berapa? 4. Nah, ini yang pertama. Yaitu hubungan angka namanya tamathul. Angka yang satu dengan yang lainnya sama.
Yang kedua adalah namanya at-tadakhul. Apa namanya? At-tadakhul. At-tadakhul artinya saling memasuki. Maksudnya, dua angka satu dengan yang lain, yang mana angka yang lebih kecil bisa membagi angka yang lebih besar. Angka yang lebih kecil bisa membagi angka yang lebih besar. Misalnya, angka berapa? 2 dan 4. 2 dan 4. Yang besar bisa dibagi sama yang kecil. 8 dengan 2. 6 dengan 2. 4 dengan 8. 3 dengan 9. Intinya apa? Intinya angka yang besar ini bisa dibagi oleh angka yang kecil. Cara kita mencari asal masalahnya bagaimana? Caranya adalah ambil angka yang lebih besar. Caranya adalah ambil angka yang lebih besar. Misalnya, kayak tadi, ada orang meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara dan saudari kandung. Sebapak, kandung sama saja. Saudari, sebapak sama saudara, sebapak. Nah, dia meninggalkan suami, ibu, sama saudara dan saudari. Lihat. Suami berapa di sini? Suami dapat 1/2. Karena nggak ada perlu waris. Ibu dapat berapa? 1/6. Karena saudara banyak. Nah, sekarang lihat, ini dapat sisa. Lihat. Kita punya dua angka. Angka 2 dengan angka 6. Angka 2 dengan angka 6. Nah, 2 dengan 6 apa hubungannya? Tadahul. Bisa saling masuki. Artinya, angka yang kecil kalau diulang-ulang akan mengenai angka yang besar. 2, 4, 6. Kayak 3 dengan 9 misalnya. 3, 6, 9. Ini 2, 4, 6. Kena dia. Atau angka yang besar ini bisa dibagi sama yang kecil. 6 bisa bagi 2? Bisa. Caranya berarti apa? Kalau seperti ini, maka ambil angka yang lebih besar untuk menjadi asal masalah. 6 berarti. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. Sisa 2. Nah, ini sisa karena dia ini 1, ini 2. Tinggal dikalikan 3 di sini. Yang berikutnya adalah at-tawafuq. Mirip-mirip dengan tadahul, tapi ini beda. Arti tawafuq adalah dua angka tidak ada hubungannya. Cuman ada angka ketiga yang bisa membagi keduanya. Misal, angka 4 dengan 6. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Atau angka 6 dengan 8. Atau angka 6 dengan 9. Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi, dua angka tidak ada hubungannya. Cuman ada angka ketiga yang bisa membagi keduanya. Ini 4 dengan 6, oh bisa sama-sama dibagi 2. 6 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 2. 6 dengan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kita bagi dia. 4 bagi 2 berapa? Karena sama-sama bisa bagi 2. Oh, 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. Kemudian kita kalikan silang. Ini kali ini kali ini. Itulah yang menjadi asal masalah. Contohnya misalnya, ada orang meninggalkan istri, meninggalkan zaujah, istri, meninggalkan ibu, meninggalkan anak. Nah, ada orang meninggalkan istri, ibu, anak laki. Lihat ini. Istri di sini karena ada anak dapat 1/8. Kemudian ibu di sini karena ada anak dapat 1/6. Anak dapat sisa.
Nah, sekarang kita punya angka 8 dengan 6. Angka 8 dengan 6. Apa hubungan 6 dengan 8 ini? Kita bilang tamasul sama? Enggak. Kita bilang tadahul, yang besar atau yang kecil bisa membagi yang besar juga enggak. Tapi kalau kita lihat sama-sama bisa dibagi 2, bagi saja 2. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Ya tinggal dikali silang. 4 kali 6 atau 3 kali 8. Hasilnya sama berapa? 24. Nah, tinggal dibagi sekarang. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. Sisa berapa? Sisa sama dengan 17. Ini berarti anak sisa dapat 17. Nah, kemudian yang terakhir, hubungan antara angka ini. Yang terakhir namanya adalah at-tabayun. Ini perlu dipahami betul. Karena apa? Karena ini yang akan kita gunakan terus sampai akhir pembahasan faraid. Terus akan kita gunakan angka ini. Di semua permasalahan faraid, ini semuanya akan tetap ikut andil. Tabayun adalah dua angka yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kayak apa? Kayak 2 dengan 3. Kan tidak ada hubungannya. 2 sama 3. 3 dengan 4. 4 dengan 5. 5 dengan 6. 7 dengan 8. Artinya tidak ada hubungannya. Atau 2 dengan 5. 9 dengan 8. 7 dengan 5. 5 dengan 6. Tidak ada hubungannya. Caranya bagaimana? Tinggal dikalikan. Misal, ada orang meninggalkan istri, meninggalkan ibu, sama paman. Nah, istri di sini dapat 1/4. Istri di sini dapat 1/4. Ibu di sini dapat 1/3. Paman sisa. Sekarang kita punya angka 3 dengan 4. Apa hubungan 3 dengan 4? Tabal tidak ada hubungannya. Tinggal dikalikan. 3 kali 4 berapa? 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 3, 4. Sisa berapa? Sisa 5. Nah, ini dia an-nisabul arba', yaitu cara kita mencari asal masalah. Harus kita lihat hubungan kedua angka. Ada namanya tamasul, itu sama 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 10 dengan 10. Kemudian 20 dengan 20 sama. Tinggal dipilih salah satu. Yang kedua namanya tadahul, artinya saling memasuki. Angka yang besar bisa dibagi oleh angka yang kecil. Kayak 2 dengan 4, 4 dengan 8, 2 dengan 8, 2 dengan 12, 2 dengan 20, 10 dengan 20. Bisa saling membagi. Yang besar bisa dibagi oleh yang kecil. Caranya, ambil angka yang besar untuk menjadi asal masalah. Kemudian yang ketiga namanya tawafuq, yaitu dua angka tidak ada hubungannya. Cuman ada angka ketiga yang bisa membagi keduanya. Kayak 4 dengan 6, sama-sama bisa dibagi 2. 6 dengan 9, sama-sama bisa dibagi 3. Kemudian 9 dengan 12, sama-sama bisa dibagi 3. 4 dengan 12, sama-sama bisa dibagi 4. Maka di sini kita pakai angka yang kita kalikan silang. Misalnya ini 4 dengan 6. Nah, sama-sama bisa dibagi 2 ini. 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2, 3. Kali silang. Sempurna yang satu dengan pembagi yang lain. 4 kali 3 atau 6 kali 2. Hasilnya sama, yaitu 12. Kemudian yang keempat adalah tabayun. Tabayun ini tidak ada hubungannya. 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6, 7 dengan 8. Ini tidak ada hubungannya. Bagaimana cara kita mencari asal masalahnya? Tinggal dikalikan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang cara kita mencari asal masalah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan beberapa contoh tentang masalah asabah.
Contoh yang pertama adalah ada orang meninggal halikun an bint wa bintu ibn wa ibnu ibn. Nah ini dia. Ada orang meninggalkan bint, anak perempuan. Kemudian meninggalkan cucu perempuan dari anak lelaki. Kemudian meninggalkan cucu lelaki. Nah, 3 orang yang ditinggalkan. Di sini ada anak perempuan. Anak perempuan karena dia sendiri, maka dia mendapatkan setengah, 1/2. Kemudian mereka ini, sebenarnya ini akan mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Cuma karena ada saudaranya, maka dia menjadi asobah bil ghair. Mendapat sisa. Nah, kita lihat di sini sekarang. Karena kita sudah hanya memiliki 1 angka, cuma ada 1 angka saja, maka angka inilah yang langsung naik menjadi asal masalah. Cuma angka 2 aja, berarti 2 yang menjadi asal masalah. 2 bagi 2 berapa? 1. Kemudian sisa berapa? 1. Nah, bagaimana cara kita membagi yang 1 ini untuk mereka berdua? Kita lihat ini laki, ini perempuan. Berarti ini kepalanya 1, bagiannya 1, ini bagiannya 2. 1 dengan 2, berarti kali 3. Berarti 3 di sini. 3 kali 2, 6. 1 kali 3, 3. Nah, ini dia. Sisa 3. Nah, 3 ini 1 untuk cucu perempuan, kemudian untuk cucu laki 2. Lidzakari mislu hadzil unthayain. Untuk lelaki mendapatkan 2 dari bagian atau 2 kali bagian perempuan. Nah, ini cara kita menghitung sisa. Kemudian contoh yang berikutnya, ada orang meninggalkan zauj, meninggalkan 2 saudari kandung, dan meninggalkan paman sebapak. Lihat. Sebagaimana kita pernah bahas bahwasanya, orang yang mendapatkan sisa, kalau sisa banyak, dapat banyak. Kalau sisanya sedikit, dapat sedikit. Kalau sisanya tidak ada, tidak dapat. Kecuali di bapak dan kakek. Nah, sekarang kita lihat ini. Ada orang meninggalkan suami. Meninggalkan saudari kandung. Nah, sini ini syaqiqah, kandung. 2 orang. Saudari kandung. Kemudian meninggalkan paman sebapak. Dia meninggalkan suami. Meninggalkan saudari kandung, ini 2 orang, saudari kandung. Ini paman sebapak. Nah, ini 4 orang yang ditinggalkan. Suami di sini dapat berapa? Dapat setengah karena tidak ada far'ul waris. Saudari kandung ini karena 2 orang, perempuan lagi, dia mendapatkan 2/3. Paman dapat berapa? Sisa. Nah, sekarang kita lihat ada sisa apa enggak? Ini sudah setengah, ini sudah 2/3. Maka kita lihat sekarang, kita punya 2 angka, ada angka 2 dan angka 3. Nah, yang sebagaimana yang sudah kita bahas, 2 dengan 3 apa hubungannya di sini? Tabayun. Tidak ada hubungannya apa-apa. Karena tidak ada hubungannya, maka di sini tinggal dikalikan 3 kali 2. Kemudian berapa? 6. 6 dibagi 2, 3. Kemudian 6 dibagi 3, 2. Kali 2, 4. Sisa ada? Tidak ada. Ini saja sudah kelebihan. 7 jadinya. Ada pembahasan di awal insyaallah. Nah, itu dia tentang kalau jadi asobah tidak ada sisa. Karena itu kemungkinan dia tidak akan bersisa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Dan insyaallah akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya, masih terkait tentang masalah lakihan
tentang asabah, atau mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lain. Setelah itu adalah pembahasan al-hajib, yaitu siapa yang terhalang dan siapa yang menghalang. Terhalang bisa jadi terhalang tidak dapat sama sekali, atau terhalang kurang dari dapatnya yang lebih banyak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.